Bab 611. Ada dugaan tentang identitas Ye Lingtian. Wang Kai segera memutuskan dalam hatinya bahwa dia akan mematuhi perintah mulai sekarang. Tidak peduli apa yang Ye Lingtian katakan, dia akan melakukannya. Lingtian memandang Wang Kai lagi, samar-samar dia membuka mulutnya dan berkata, selama urusan hari ini dilakukan dengan baik, saya akan menjanjikan Anda kemuliaan keluarga kerajaan. Terima kasih, Tuan Muda Ye. Semua orang di keluarga kerajaan saya bersedia membantumu. Aku, Wang Kai, terlebih lagi. Wang Kai segera menunjukkan kesetiaannya dan ingin berlutut di hadapan Ye Lingtian. Melihat penampilannya, Ye Lingtian sedikit mengangguk. Dengan berlalunya waktu keberuntungan untuk pernikahan semakin dekat, dan semua persiapan hotel sudah siap, tinggal menunggu saat terakhir. Banyak tamu yang diundang oleh keluarga Jiang juga bergegas ke Hotel Tianlong satu demi satu. Di depan hotel, mobil mewah sedang hujan, dan tamu ramai. Para tamu undangan semuanya adalah tokoh terkemuka di Laut Cina Timur. Alasan mengapa mereka datang ke pesta pernikahan bukan karena mereka tertarik pada keluarga Su atau Su Yuwei, dan mereka belum pernah mendengar tentang Ye Lingtian. Hampir semua selebriti yang hadir ingin mengambil kesempatan yang sulit didapat ini untuk dekat dengan keluarga Tiananjiang. Bahkan jika mereka akrab satu sama lain, itu adalah investasi yang bagus untuk orang-orang besar ini. Mungkin suatu saat, mereka akan dapat menggunakan kasih sayang ini. Bahkan, saat pertama kali menerima undangan, mereka semua menganggapnya sangat aneh. Lagi pula, pengantin bukan dari keluarga Jiang. Namun, nona kedua dari keluarga Jiang sangat prihatin tentang pernikahan. Dia tidak hanya mengurus Hotel Tianlong sebagai pernikahan, tetapi juga membiarkan banyak pelayan datang ke hotel untuk melakukan tugas dan menangani semua masalah. Belakangan, setelah menanyakan tentang orang-orang besar ini, mereka akhirnya mendapat kabar yang dapat dipercaya. Ternyata pengantin wanita, Su Yuwei, menyinggung Jiang Yudi karena suatu alasan. Jiang Yudi secara khusus mengatur pernikahan dan mengundang tamu-tamu terhormat ini untuk menjadi saksi. Hanya ada satu tujuan Jiang Yudi melakukan semua ini, yaitu mempermalukan Su Yuwei dengan parah dan menjadikannya bahan tertawaan terkenal di seluruh Laut Cina Timur. Metode seperti itu benar-benar kejam. Bahkan orang-orang besar ini, pikirkan saja, mereka merasa sedikit kedinginan, dan pada saat yang sama diam-diam memperingatkan diri mereka sendiri untuk tidak menyinggung keluarga Nona Jiang yang kedua. Yang terbaik adalah tidak menyinggung bahkan para pelayan keluarga Jiang. Meskipun bos ini tahu alasan insiden itu, mereka tidak akan bersimpati dengan Su Yuwei. Tidak hanya itu, tetapi mereka akan menjual wajah besar kepada keluarga Jiang. Jika mereka dapat mengambil kesempatan ini, mereka dapat naik ke kapal besar keluarga Jiang, dan mereka akan dapat mengontrol ekspansi kekuatan ke Provinsi Tianan. Kesempatan bagus seperti itu adalah sekali seumur hidup. Setelah hubungan yang baik dengan keluarga Jiang terjalin, itu berarti banyak peluang dan sumber daya. Tidak ada orang bodoh untuk selebritas ini di Laut Cina Timur, dan mereka semua berencana untuk mengambil kesempatan ini untuk mendukung keluarga Jiang. Meskipun banyak orang menyadari bahwa keluarga Jiang hanyalah keluarga baru, di belakangnya berdiri seorang pria besar seperti Hou Zongyong. Jika Anda dapat melalui jaringan keluarga Jiang, dan akhirnya berhubungan dengan orang-orang di tingkat Hou Zongyong, selebritas Laut Cina Timur ini bersedia membayar berapapun harganya. 9 keluarga Nona Jiang kedua adalah sosok yang kurang dikenal di masa lalu. Setelah keluarga Jiang menjadi keluarga kelas 1, dia perlahan-lahan muncul di bidang penglihatan orang. Kepala keluarga besar di Laut Cina Timur harus memberikan wajah keluarga Jiang bahkan jika mereka tidak memberikan wajah kepada wanita kedua. Terlebih lagi, setelah Jiang Yuyan menikahi Markis Zongyong, keluarga Jiang terutama adalah wanita muda kedua yang bertanggung jawab. Selama Anda memiliki hubungan yang baik dengannya, apakah Anda takut tidak akan ada manfaatnya? Aula perjamuan Hotel Tianlong, di lantai 3, sangat besar dan dapat menampung ribuan orang. Di ruang perjamuan, ada juga suasana ceria sekarang. Setelah upaya para pelayan keluarga Jiang, ada ratusan meja di aula. Di setiap kursi, ada orang-orang dengan kepala dan wajah di Laut Cina Timur. Jika mereka tidak memiliki reputasi kecil di Laut Cina Timur, mereka tidak akan menerima undangan dari keluarga Jiang. Pernikahan belum dilaksanakan secara resmi, dan orang-orang bergegas ke ruang perjamuan satu demi satu. Orang yang lebih akrab satu sama lain biasanya duduk berdekatan. Mereka yang telah duduk tidak tetap di tempat duduk mereka sepanjang waktu, tetapi terus berjalan-jalan, saling menyapa, atau bergosip beberapa kali.
Acara pernikahan ini telah menjadi platform sosial yang besar. Tokoh-tokoh besar di Laut Cina Timur ini mungkin tidak mudah bertemu satu sama lain pada hari kerja, tetapi juga baik untuk memanfaatkan kesempatan seperti itu untuk meningkatkan niat baik satu sama lain. Oh, bukankah ini Tuan Huang? Anda juga di sini. 11-1, Tuan Dong. Lama tidak bertemu. Chen tua. Ah, Chen, berat badanmu bertambah banyak baru-baru ini. Saya melihat Anda di masa lalu. Mereka semua mengenakan pakaian kasual. Saya memakai semuanya hari ini. Saya tidak setuju dengan mereka. Saya hampir tidak berani mengenali mereka. Grup Longhua bekerja sama untuk memasuki film, dan industri televisi. Benar-benar ada satu set. Oh, Li Dong, aku benar-benar beruntung bertemu denganmu di sini. Pria-pria besar yang diundang oleh wanita kedua dari keluarga Jiang, bahkan jika mereka memilih satu secara acak, semuanya adalah tokoh terkenal di Laut Cina Timur. Dengan kekayaan bersih kurang dari 100 juta, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk diundang. Ketika daftar undangan ditentukan, Jiang Yudi menggunakan metode yang sangat sederhana. Langsung ambil bos besar ini di Laut Cina Timur dari atas ke bawah sesuai dengan kekayaan bersih mereka, dan abaikan jika mereka kurang dari 100 juta. Faktanya, para selebritas di Laut Cina Timur ini masih diam-diam bersaing dalam 2 hari terakhir, dan mereka bangga menerima surat undangan dari keluarga Jiang. Petugas upacara di pintu masuk hotel akan memeriksa surat undangan ketika setiap orang besar masuk. Jika seorang penipu datang ke pernikahan, begitu ketahuan dan tertangkap, itu akan menjadi hal yang sangat memalukan, dan para petinggi ini tidak mau repot-repot melakukannya. Hari ini adalah pernikahan Su Yuwei dan Ye Lingtian. Secara logis, keluarga Su, sebagai keluarga gadis pengantin wanita, harus menjadi salah satu protagonis. Tapi sekarang, banyak kerabat keluarga Su hanya bisa duduk di 2 meja paling pojok. Disinilah butler Jiang bisa mengatur. Meskipun pengantin wanita dari pernikahan hari ini adalah wanita muda dari keluarga Su tidak memiliki hak untuk berbicara sama sekali. 9 tak satu pun dari selebriti Donghai yang hadir bersedia untuk berbicara dengan keluarga Su, tetapi Su Zonghai benar-benar ingin mengunjungi para pemimpin dari berbagai kelompok secara langsung. Sangat disayangkan bahwa orang-orang tidak memperhatikannya sama sekali. Keluarga Su di Laut Cina Timur hanyalah keluarga kelas 3 yang tidak mencolok dengan hanya puluhan juta aset polisi dibandingkan dengan raksasa ini, yang dapat dengan mudah menelan biaya miliaran miliar. Mereka bukan apa-apa. Orang-orang hanya bisa merentangkan satu jari dan mereka dapat menghancurkan Suruo menjadi berkeping-keping ketika mereka melihat begitu banyak petinggi di lain waktu. Su Qiang pasti akan naik turun, tapi sekarang, dia tidak berani bertindak gegabah. Hei, jika orang-orang besar ini, kamu dapat memperhatikan seberapa baik keluarga Su kita seharusnya. Selama ada hal kecil di jari mereka, itu sudah cukup bagi kita untuk dipromosikan ke keluarga kelas 2, wanita tua menghela nafas, merasa sedikit menyesal berkata. Meskipun wanita tua adalah orang yang kuat, dia masih memiliki rasa tanggung jawab untuk keluarga, dan selalu menjadi tujuannya untuk membuat keluarga lebih kuat. Setelah mendengarkan kata-katanya, Su Zonghai tersenyum pahit, orang-orang ini adalah eksistensi yang matanya lebih tinggi dari langit. Bagaimana mereka bisa menempatkan keluarga Su kita di mata mereka? Tapi sayang sekali tidak ada koneksi sekarang. Bayangannya telah hilang. Su Qiang menarik kedua bahunya, terlihat lemah dan tersesat. Tanpa batu loncatan, akan sulit untuk melakukan sesuatu. Dia melihat ke atas. Su Men juga berkata dengan nada yang sangat menyesal, sayang sekali Zhang Ye pergi. Jika dia datang ke sini, dengan bantuannya untuk memperkenalkannya, dia mungkin akan mengenal banyak orang hebat. Setelah beberapa kata diskusi, semua orang, Su Qiang tiba-tiba mulai membuat laporan kecil kepada wanita tua itu, sepupuku, di depan begitu banyak orang, menikahi seorang pria dengan latar belakang kriminal dan pembelot yang kuat benar-benar memalukan bagi kita. Keluarga Su, nenek, tunggu sampai pernikahan selesai, saya harap Anda bisa mengeluarkannya dari keluarga. Setelah Su Qiang mengubah topik pembicaraan, Su Men segera menjawab dengan jijik, itu benar, nenek, sepupu saya hanya akan membuat malu untuk tuan keluarga kami. Dan Ye Lingtian itu, pada hari pernikahan, dia bahkan melarikan diri dari pertempuran. Latihan semacam ini tidak akan membuat keluarga Su kami, tidak bisa bangun. Ye Lingtian ini benar-benar melanggar hukum, sangat penting. Su Zonghai juga sangat tidak puas dengannya, ketika dia berkata dengan dingin, dia benar-benar menghilang, sampah sekali.
Bab 613. Semua orang di keluarga Su duduk di sudut terjauh karena tidak ada yang tidak bisa mengobrol dengan orang-orang besar di Laut Cina Timur, dan tidak bisa duduk diam, mereka harus memimpin topik ke Su Yuwei dan Ye Lingtian. Tidak apa-apa bagi orang-orang dari keluarga Su untuk tidak puas dengan Ye Lingtian. Sebagai anggota keluarga Su, Su Yuwei juga menjadi duri di mata mereka. Nenek, sepupu Yuwei telah mempermalukan keluarga, dan dia benar-benar tidak pantas menjadi penerus keluarga. Su Qiang buru-buru mengolesinya saat Ye Lingtian pergi dan Su Yuwei tidak bisa mendengarnya. Benarkah Zhang Ye sudah pergi? Kurasa itu karena dia dan sepupumu Yuwei tidak jelas, makanya mereka digiring ke Laut Cina Timur. Su Men juga terus menyiramkan air kotor ke Su Yuwei. Jangan menyebutkan hal-hal ini. Hari ini jelas pernikahan Ye Lingtian, tetapi dia melarikan diri dari pertempuran. Apa artinya memperhatikan mereka? 596 Setelah berpikir sejenak, Ye Lingtian masih mengeluarkan ponselnya dan melakukan beberapa panggilan ke Dijing. Biasanya, dia enggan untuk menghubungi Dijing, tetapi untuk memberi Su Yuwei pernikahan besar, dia masih memutuskan untuk melakukannya. Pada saat Wei Lei mengirim Ye Lingtian pulang, hari sudah cukup larut. Orang tua Su Yuwei sudah tidur. Setelah dia mengambil beberapa barang yang ingin digunakan Su Yuwei, dia pergi ke rumah sakit. Dia bermaksud membiarkan Su Yuwei tinggal di rumah sakit selama 2 hari lagi pernikahannya telah dikabarkan untuk sementara waktu. Begitu dia kembali ke rumah, diperkirakan dia akan diejek dan diejek oleh berbagai kerabat, tetapi Su Yuwei memikirkan kasih sayang keluarga dan tidak akan membiarkan Ye Lingtian mengambil tindakan terhadap kerabat ini. Akibatnya, dia sendiri akan menambah banyak masalah. Secara relatif, sebaliknya, rumah sakit lebih sepi. Wei Lei menoleh dan bertanya, "Tuan, apakah Anda ingin saya pergi ke rumah Tianan Jiang dan menyelesaikan keluarga arogan ini?" Ye Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu, keluarga Jiang awalnya adalah tujuan penggunaan saya, hanya saja mereka sendiri masih dalam kegelapan, jadi saya akan mengambil rencananya." Wei Lei tidak tahu alasannya, dan tidak bertanya lebih banyak, karena Ye Lingtian menyuruhnya untuk tidak menyusahkan keluarga Jiang, dia baru saja melakukannya. Wei Lei tidak pernah mempertanyakan perintah Ye Lingtian. Ye Lingtian pertama kali menemukan Su Yuwei karena dia sangat mirip dengan Bai Su, dia ingin mendapatkan berita tentang Bai Su melalui Su Yuwei. Pada saat itu, Su Yuwei menyinggung keluarga kedua Nona Jiang, dan Jiang Yudi ingin mengadakan pernikahan untuk mempermalukannya. Ye Lingtian menggunakan beberapa cara untuk menjadikan dirinya objek pernikahan Su Yuwei. Awalnya hanya untuk akting, tapi paragraf ini. Meskipun Su Zonghai dan kelompoknya juga telah ke sana 2 kali, tetapi untungnya tidak terlalu banyak orang, dan mereka dengan cepat diusir oleh Ye Lingtian. Hanya ada satu tempat tidur di bangsal, Su Yuwei tidak ingin membiarkan Ye Lingtian tidur di ranjang yang sama dengannya, jadi dia harus mendapatkan satu tempat tidur sederhana untuk malam itu. Waktu berlalu hari demi hari, dan akhirnya, itu adalah malam festival Kixi. Pernikahan akan diadakan besok, Su Yuwei tidak bisa lagi bersembunyi di rumah sakit, meskipun dia sangat enggan untuk pulang, dia masih menjalani prosedur pelepasan di sore hari. Rumah Su di malam hari. Su Zongda dan Yang Xiulan sedang duduk di ruang tamu, keduanya dengan wajah murung dan murung. Ada banyak puntung rokok berserakan di tanah, dan Su Zongda masih memiliki setengah batang rokok di tangannya, dia menghela nafas berat segera setelah dia mengisap. Yang Xiulan terus berbicara pada dirinya sendiri, "Hei, bagaimana kita bisa melakukan ini? Banyak keluarga kaya dan kaya di Laut Cina Timur juga telah menerima undangan dan akan pergi untuk mendukung mereka. Bagi mereka yang suka menonton kesenangan, ini adalah peristiwa sekali dalam seabad, tetapi bagi keluarga Su, ini adalah bencana yang tidak mau kembali lagi. Berapa banyak mereka yang menonton kesenangan menantikan pernikahan ini, Su Yuwei sangat menjijikkan di hatinya, hei. Yuwei, putri pekerja kerasku, mengapa kamu harus menanggung penghinaan seperti itu? Jika aku tahu ini, aku lebih suka kamu dilahirkan biasa, tidak begitu cantik. Kata Yang Xiulan dengan wajah pahit. Ya, jika kamu terlihat biasa saja, bagaimana kamu bisa mendapat begitu banyak masalah? Sekarang setelah kamu memiliki keluarga Jiang, mungkin ada lebih banyak masalah menunggumu di masa depan. Su Zongda melemparkan puntung rokok di tangannya, kata sambil menghela nafas. Mendengar ini, Ye Lingtian mengerutkan kening. Su Yuwei dan Ye Lingtian juga duduk di samping. Hanya Ye Lingtian yang terlihat normal, wajah Su Yuwei juga penuh dengan kesedihan.
Bukannya dia tidak ingin menikahi Ye Lingtian, itu hanya pernikahan yang memalukan yang membuatnya tidak dapat diterima. Tetapi wanita kedua dari keluarga Jiang berbicara secara langsung, hanya untuk menggunakan pernikahan ini untuk mempermalukannya. Keluarga kecil dari keluarga Su jauh dari mampu bersaing dengan keluarga Jiang yang kuat. Terlebih lagi, wanita tua itu pasti tidak akan memilih untuk melawan keluarga Jiang demi Su Yuwei. Dia tidak memiliki keberanian seperti itu. Su Yuwei sendiri tidak memiliki kekuatan, di depan raksasa seperti keluarga Jiang, dia tidak bisa melawan, dan pada akhirnya dia hanya harus menyerah. Besok adalah pernikahan. Berita tentang Hotel Tianlong yang dipesan telah terkenal di Laut Cina Timur melalui propaganda yang disengaja oleh keluarga Jiang, seni. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, dan menjelaskan terlalu banyak kepada orang tua Su Yuwei, dan sulit bagi mereka untuk mengerti. Tapi kata-kata keduanya benar-benar menjengkelkan. Jika orang lain mendengar ini, saya khawatir mereka akan muntah darah karena marah. B. Bab 597. Sebagai orang tua, Anda hanya ingin putri Anda terlihat lebih baik. Bagaimana orang bisa mengharapkan seorang putri menjadi jelek? Saat ini adalah ide G dari Su Zongda dan istrinya. Kedua tetua itu percaya bahwa masalah di depan mereka disebabkan oleh kecantikan Su Yuwei. Kecantikan membutuhkan kekuatan yang kuat untuk melindunginya. Sangat disayangkan bahwa Su Zongda dan Yang Xiulan tidak seperti ini. Mereka tidak memiliki hak untuk berbicara dalam keluarga Su. Mereka tidak hanya tidak dapat memberinya rasa aman, tetapi mereka akan diseret sejak zaman kuno. Kekuatan bab. Bagaimana cara melindungi Su Yuwei? Lelah, lereng Wei. Tidakkah kamu lihat, Helen yang cantik memicu perang Troya, perang yang berlangsung selama bertahun-tahun, dan banyak orang tewas. 9. Untuk mendapatkan keindahan yang tiada taraf dari negara dan kota, bahkan raja akan tergila-gila padanya, dia tidak akan ragu untuk mengolesi ribuan mil dengan darah, dan tulang belulang orang yang tak terhitung jumlahnya akan menjadi gunung. Jika Anda tidak memiliki kekuatan dan kecantikan yang cukup, Anda hanya akan membawa bencana bagi diri sendiri dan orang-orang di sekitar Anda. Ini seperti Su Yuwei, dia tidak melakukan kesalahan sama sekali, tetapi karena kecantikannya, dia menarik perhatian pacar Jiang Yudi, dan dia dibalas dengan gila oleh keluarga Jiang. Jika keluarga Su adalah keluarga yang lebih kuat daripada keluarga Jiang, atau, Su Yuwei memiliki latar belakang langit yang tak tertandingi, dan Jiang Yudi tidak akan pernah berani melakukan kesalahan. Semua ini karena dia tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan kecantikannya, dan sekarang dia harus menanggung beban berat. Hei, Yuwei! Su Zongda menggeram. Dia menghela nafas dan tiba-tiba berkata, kenapa tidak? Keluarga kami melarikan diri dari Laut Cina Timur dalam semalam, mari kita tinggal di tempat lain, melarikan diri ke keluarga Jiang dan tidak pernah menemukan saya lagi. Apa? Setelah mendengar kata-kata Su Zongda, Ye Lingtian semua lari. Ye Lingtian tidak menyangka Su Zongda II yang selalu tidak berguna menjadi seorang pria hari ini, dan ada seorang pria yang melarikan diri dari Laut Cina Timur dengan putrinya. Pikiran. Namun, sebelum Su Yuwei berbicara, Yang Xiulan menunjuk hidung Su Zongda dan memarahi, Su tua, ide buruk macam apa yang kamu buat? Jika keluarga Jiang menemukannya, saya akan melihat apa yang akan Anda lakukan. Ini hanya pernikahan sekarang, Yuwei akan dipermalukan. Jika Anda melarikan diri dan tertangkap, Anda tidak dapat menyingkirkan saya. Saya menyarankan Anda untuk menjernihkan pikiran. Kata-kata Yang Xiulan membuat Ye Lingtian sangat tidak senang mendengarkan apa yang dia maksud, sepertinya Su Yuwei tidak dia dipermalukan ketika dia melarikan diri untuk mengadakan pernikahan, jadi dia benar-benar terpana oleh suami dan istrinya. Kesalahannya tidak sama. Hei, meskipun Su Yuwei tahu seperti apa ibunya, dia masih merasa sangat tidak nyaman ketika mendengar apa yang dia katakan, dan dia menghela nafas pelan. Namun, Su Zongda tidak menyerah pada idenya, dan Wen merendahkan suaranya dan berkata, selama kita lebih berhati-hati dan tidak menonjolkan diri, saya tidak percaya keluarga Jiang benar-benar bisa mendapatkan kita kembali. Daxia sangat besar, bukankah kita punya tempat tinggal? Yang Xiulan tidak tahu obat apa yang salah diminum suaminya hari ini, dan dia masih berpegang pada gagasan untuk melarikan diri. Dia bangkit dan berjalan ke Su Zongda, mengambil rokok yang belum sempat dia nyalakan, meraihnya dan melemparkannya ke tanah, dan menginjaknya lagi dan lagi. Aku memperingatkanmu, singkirkan ide untuk melarikan diri dengan cepat, atau aku tidak akan pernah selesai denganmu. Yang Xiulan berkata dengan gigi terkatup. Su Zongda terkejut,
Dia tidak menyangka istrinya tiba-tiba mengetahui bahwa pada hari kerja, dia selalu takut pada istrinya, tetapi sekarang dia bahkan lebih populer daripada G. Hanya janji, dan tidak berani menyebutkan melarikan diri lagi. Bab 598. Su Yuwei sangat kecewa dengan ibunya terlepas dari apakah metode ayahnya layak, setidaknya itu untuknya, tetapi ibunya tidak peduli sama sekali. Melihat penampilan ayahnya yang sedih sehingga dia tidak berani berbicara lagi, Su Yuwei tidak tahan lagi, dan dengan cepat berkata kepadanya, "Ayah, apa yang dikatakan ibu sangat masuk akal. Bahkan jika kita kehabisan Laut Cina Timur, kemana kita bisa pergi? Keluarga Jiang sangat kuat sehingga akan mudah menemukan kita. Selain itu, pelarian kita hanya akan menyinggung keluarga Jiang dan menyebabkan balas dendam yang lebih mengerikan." Setelah mengatakan ini, suara Su Yuwei tidak bisa tidak membantu tetapi sedikit tersedak. Sekarang, pada saat itu, bukan hanya aku, tetapi seluruh keluarga akan musnah. Mendengar kata-kata Su Yuwei, Su Zongda tiba-tiba terbangun, seolah-olah seseorang telah menuangkan air dingin ke atasnya, dan keberanian yang meledak sebelumnya benar-benar hilang. Ya, bahwa mereka berada di luar Laut Cina Timur, tidak dapat diandalkan dan tidak memiliki tabungan, jadi sulit untuk membayangkan kehidupan miskin seperti apa yang akan mereka miliki. Su Zongda tidak menginginkan kehidupan seperti itu. Baru saja, dia juga impulsif, dan sekarang setelah pukulan berulang dari istri dan putrinya, dia tiba-tiba berhenti. Jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, jika Anda benar-benar pergi, tidak hanya kerjasama grup pendaratan raja tidak akan pernah dinegosiasikan, tetapi keluarga Su juga akan menderita balas dendam, dan mereka akan sepenuhnya menjadi pendosa keluarga. Oleh karena itu, saran ini, tidak peduli dari sudut pandang mana, sama sekali tidak realistis, hanya bisa menjadi fantasi sementara, dan tidak mungkin untuk direalisasikan. Pada saat ini, Ye Lingtian tidak tahan lagi. Ayah mertua dan ibu mertua, jangan khawatir tentang kalian berdua yang lebih tua. Ketika pernikahan diadakan besok, saya akan melindungi Yu Wei. Suara Ye Lingtian sangat kuat dan kuat, seni. Potong. Yang Siulan memutar matanya ke arahnya, kamu adalah pembelot. Kemampuan apa yang kamu miliki untuk melindungi Yu Wei? Karena keberadaanmu, Yu Wei akan menderita begitu banyak penghinaan. Kamu masih memiliki bagian G yang bagus, aku tidak akan menghancurkannya untukmu, jika tidak, itu akan lebih memalukan. Kata-kata yang Siulan kasar, adapun identitas Ye Lingtian yang lain, itu tentu saja adalah penjahat yang kuat. Dimanapun di Daxia, penjahat yang kuat dan tajam akan dipandang rendah oleh orang lain, penghinaan semacam itu datang dari lubuk hatiku. Yang Siulan tahu betul bahwa pada pernikahan besok, keluarga Jiang pasti akan menggunakan identitas Ye Lingtian sebagai pembelot dan penjahat yang kuat untuk membuat keributan dan menggunakannya untuk mempermalukan Su Yuwei. Bu, jangan bicara tentang Lingtian seperti itu. Berkat dia, keluarga kita bisa mengendarai Porsche dan menegosiasikan kerjasama dengan grup pendaratan raja. Dia tidak salah. Su Yuwei membujuk. Ini semua fakta, jika tidak ada Ye Lingtian, dan mengandalkan orang tuanya, saya khawatir keluarga mereka tidak akan mampu membayar jaminan seumur hidup mereka. Tepat waktu, dan tidak bisa mengangkat kepalanya di depan kerabat keluarga. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Karena dialah kamu pergi ke rumah Chow untuk berlutut dan memohon belas kasihan, dan kamu tinggal di rumah sakit selama beberapa hari, dan menghabiskan banyak uang untuk biaya pengobatan. Gumam Yang Siulan. Faktanya, Su Yuwei dirawat di rumah sakit selama periode waktu ini, dan Ye Lingtian membayarnya tanpa menggunakan sepeser pun uang keluarga. Lingtian menyinggung partisipasi, tetapi juga untuk melindungi saya. 11 Su Yuwei berpendapat bahwa dia tidak ingin melihat ibunya menyalahkan Ye Lingtian atas semua kesalahan. Selama ini, Ye Lingtian memperlakukannya dengan baik, dia tahu di dalam hatinya, ini hanya saja orang tuanya terus menatapnya dengan kacamata berwarna, yang membuat Su Yuwei sangat tidak nyaman. Yang Siulan adalah tipikal orang sombong, jika dia tahu identitas asli Ye Lingtian, dia mungkin akan langsung berlutut dan menjilatnya. Tapi sekarang, Ye Lingtian adalah hanya orang yang menjijikkan di matanya. Seorang penjahat yang kuat, dan dia adalah pembelot. Beri dia wajah yang bagus, tidak mungkin. Tuduhan, bagaimanapun, tidak ada kata yang baik. Bab kesalahan Yang Siulan terus bergumam, semua ke arah Ye Lingtian. Setelah beberapa saat, Su Zongda tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, aku baru saja mendengar berita. Keluarga Chow, yang telah sombong selama lebih dari 10 tahun,
jatuh begitu saja. Beberapa hari yang lalu, ruang patroli Laut Cina Timur dikirim untuk memusnahkan semua benteng utama keluarga Cao, dan Cao Tianxiao juga tewas dalam kebakaran. Bab 599. Keluarga Cao secara alami dihancurkan oleh Ye Lingtian. Chongguan marah. Karena keluarga Cao telah membuat Su Yuwei dipermalukan, Ye Lingtian akan memiliki banyak musuh, dan pedang tidak akan kembali. Di dinasti hotel, Ye Lingtian membunuh Cao Tianxiao secara langsung, dan kemudian memanggil Yan Guodong lagi, dan bertanya pada Yan Guodong untuk memblokir berita dan memberitahu dunia luar, artinya, ruang patroli dihancurkan. Dengan cara ini, identitas disembunyikan, dan pujian juga diberikan 11, keluarga Cao telah jatuh. Benarkah? Mendengar berita ini, mata Su Yuwei berbinar. Itu benar sekali. Mulai sekarang, kita tidak akan lagi takut pada keluarga Cao. Balas dendam. Su Zongda berkata, Yang Siulan menyalahkan Ye Lingtian atas semua jenis kesalahan barusan, tapi sekarang dia mendengar bahwa keluarga Cao musnah, dia menghela nafas lega dan sangat bersemangat. Bagus sekali. Sepertinya Lord Chapter 599 telah memulai pembunuhan massal. Berikan ke ruang patroli, seni. Ketika saya mengetahui bahwa keluarga Cao telah tewas, suasana di rumah tiba-tiba menjadi ringan. Namun, Su Yuwei menyadari ada sesuatu yang salah. Keluarga Cao telah mendominasi dunia bawah tanah di Laut Cina Timur selama beberapa waktu lama, dan pengaruhnya selalu besar, dengan jaringan koneksi di seluruh dunia. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang mengira bahwa keluarga Cao akan dimusnahkan suatu hari nanti. Orang-orang biasa tidak berani berpikir begitu, dan beberapa orang di ruang patroli berani berpikir begitu, tetapi mereka tidak bisa melakukannya. Bahkan seorang penguasa kota di Laut Cina Timur tidak dapat mencapai prestasi seperti itu sama sekali, dan pada akhirnya dia ingin keluarga Cao diperiksa dan diseimbangkan di mana-mana. Ruang patroli tidak dimulai lebih awal dan tidak mulai terlambat, tetapi terlalu kebetulan untuk memilih untuk menghancurkan keluarga Cao saat ini. Su Yuwei merasa bahwa tampaknya ada kekuatan misterius dan kuat dalam kegelapan. Lindungi diri Anda, jangan biarkan memberkati keluarga kita. Setiap kerusakan pada diri sendiri. Kesalahan bab ketika Ye Lingtian dibebaskan dari ruang patroli, dia benar-benar berpikir bahwa Zhang Ye telah menekan keluarga Cao dengan bantuan keluarga Dugu, memaksa Cao Tianxiao untuk menyerah. Pada saat itu, dia masih khawatir untuk sementara waktu, karena takut Zhang Ye akan datang kepadanya untuk mengklaim kredit dan membuat tuntutan yang tidak masuk akal. Akibatnya, hari ini, Zhang Ye tampaknya telah menghilang dan tidak pernah muncul lagi. Su Yuwei dengan sengaja meminta seseorang untuk menanyakannya, hanya untuk mengetahui bahwa keluarga Zhang diblokir oleh keluarga Dugu, telah bangkrut, dan melarikan diri dari Laut Cina Timur dengan putus asa. Ini juga berarti bahwa itu pasti bukan Zhang Ye yang membantunya memecahkan masalahnya, tapi orang lain. Pertama, keluarga Cao yang kuat dihancurkan, dan kemudian mereka mengatakan kepada keluarga Dugu untuk memblokir keluarga Zhang. Setelah dua hal digabungkan, biarkan Su Yuwei melakukannya dari orang yang sama. Siapakah pria ini? Siapa yang memiliki begitu banyak energi? Apakah kesalahan dilaporkan oleh Ye Lingtian? Dikombinasikan dengan anomali sebelumnya, Su Yuwei semakin yakin bahwa latar belakang Ye Lingtian jelas tidak sederhana. Secara khusus, dia juga secara pribadi mengatakan bahwa keluarga Dugu, yang lebih kuat dari keluarga Cao, hanya seekor ayam dan seekor anjing di matanya. Identitas seperti apa yang dia miliki untuk mengatakan kata-kata percaya diri seperti itu? Su Yuwei tidak pikirkanlah, karena Ye Lingtian tidak pernah mengungkapkan identitasnya, menunjukkan bahwa waktunya belum tiba. Setelah memikirkan hal ini, dia tidak terburu-buru. Selain itu, Ye Lingtian secara pribadi memberitahu Su Yuwei ketika dia berada di rumah sakit hari itu, mengatakan bahwa ketika pernikahan diadakan, semua jawaban akan terungkap. Tidak ada tebakan yang akan membantu sekarang. Rokok Su Zongda dibuang dan dihancurkan oleh Yang Siulan, dia membuat secangkir teh sendiri dan membawanya ke meja. Ini cukup nyaman diminum. Bab 600 melihat berita yang dia katakan, suasana di ruangan itu mereda kepada seorang pria seusianya yang suka berbicara tentang urusan terkini. Dia memulai pembicaraan lagi dan berkata, saya juga mendengar sesuatu. Sebagai pemimpin rumah patroli, karena dia menjalankan tugasnya dan mengetahui hukum dan melanggar hukum, dia telah ditugaskan ke perbatasan Barat Daya dan bertugas di Regu Kematian selama 10 tahun. Apa? Ditugaskan ke Regu Kematian Barat Daya? Tidak harus kembali.
Diperkirakan dia akan berada dalam beberapa hari. Mati di tempat hantu itu. Yang Siulan terkejut. Perbatasan Barat Daya adalah tempat paling bergejolak dan berbahaya di kerajaan Xia besar, perang tidak ada habisnya dan ratusan tentara dikorbankan setiap hari. Bahkan Yang Siulan tahu betapa buruknya berurusan dengan orang biasa seperti ini. Su Zongda menyesap teh dan berkata sambil tersenyum, ketika orang ini di kantor, dia tidak melakukan hal-hal baik untuk orang-orang biasa, dan sekarang itu adalah kesalahannya sendiri. Su Zongda masih sedikit berpuas diri. Melaporkan kesalahan, Yang Siulan tiba-tiba melirik Ye Lingtian dan berkata sambil mencibir, mengapa kamu tidak dikirim untuk melayani di perbatasan Barat Daya? Saya pikir tempat itu adalah tempat Anda berada. Mendengar kata-kata ini, Ye Lingtian tersenyum ringan, tetapi tidak membantah apapun. Faktanya, dia memang datang dari perbatasan Barat Daya dan telah bergabung dengan regu kematian saat itu. Qingshan mengubur tulang setianya, dan kulit kuda membungkus tubuhnya. Selama bertahun-tahun, dia telah mengalami pertempuran hidup dan mati, menciptakan legenda yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya menjadi jenderal paling hebat di era ini. Tertinggi Barat Daya, dewa perang tak terkalahkan, idola prajurit. Untuk sementara waktu, Ye Lingtian mengingat banyak peristiwa masa lalu. Melihat Ye Lingtian terdiam, Yang Siulan menjadi lebih marah dan berkata dengan sangat tidak puas, jika kamu pergi untuk melayani di perbatasan Barat Daya, sekarang, Yu Wei tidak akan menghadapi situasi seperti itu. Ye Lingtian benar-benar ingin memberitahunya, saya tidak hanya dari wajah. Saya dari Barat Daya, tetapi juga Agung Barat Daya yang legendaris. Melihat ibunya mulai mengkritik Ye Lingtian lagi, Su Yu tidak bisa melanjutkan, dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan, oke, ya, sudah larut, kita harus istirahat, kita punya banyak hal yang harus dilakukan besok. Keesokan paginya, Su Yuwei bangun, sebenarnya, dia tidak melakukannya, tidak tidur sepanjang malam, dia tidak tertidur sama sekali. Hari ini adalah hari pernikahannya, seharusnya sangat meriah dan heboh, tapi pernikahan seperti itu, diperkirakan tidak ada yang bisa menerimanya. Dia sangat ingin menikahi Ye Lingtian, dan dia bisa melihat bahwa Ye Lingtian sangat peduli padanya. Ini adalah keberuntungannya untuk bertemu dengan pria seperti itu. Hanya saja dia merasa sedikit bersalah juga, jika dia tidak menyinggung dirinya sendiri. Sepanjang jalan ke hotel, ada pot bunga kecil di kedua sisi jalan yang melapisi tanah, warnanya cerah, yang membuat orang merasa jauh lebih baik. Sebuah spanduk besar dipajang di hotel, menutupi hampir separuh bangunan. Pada saat yang sama, layar tampilan besar di dinding luar hotel juga muncul dalam karakter bergulir merah cerah 2, selamat untuk Mes. Su Yuwei dan Ye Lingtian, pernikahan yang bahagia. Bab 601. Melihat karakter merah cerah, Su Yuwei hanya merasa sedikit ironis. Pernikahan ini diselenggarakan oleh keluarga Tiananjiang. Tidak hanya para tamu undangan, tetapi juga banyak orang yang hidup di sekitar Tianlong Hotel. Karena terlalu banyak orang untuk menonton keceriaan, sudah banyak pagar besi di luar hotel, dan ratusan satpam menjaga berbagai posisi penting untuk mencegah orang tanpa undangan masuk. Setelah keluarga Nona Jiang kedua sengaja dipublikasikan, pernikahan ini terkenal di Laut Cina Timur. Jika bukan karena begitu banyak penjaga keamanan memblokir persimpangan dan membiarkan semua orang yang ingin menonton kesenangan memasuki hotel, seluruh hotel akan penuh sesak. Dan mereka yang memenuhi syarat untuk masuk adalah beberapa selebriti di Laut Cina Timur, dan hanya orang-orang dari kelas ini yang berhak menerima undangan dari Jiang Yudi. Reporter dari berbagai surat kabar penting seperti Donghai Morning News, Donghai Metropolis Daily, Donghai Business News, dan Donghai News semuanya telah hadir. Pernikahan agung seperti itu ditakdirkan untuk mengejutkan seluruh Laut Cina Timur, dan setiap surat kabar ingin mendapatkan kesempatan eksklusif untuk melaporkan. Namun, kantor surat kabar yang lebih kecil itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk masuk ke hotel untuk wawancara, sehingga mereka hanya bisa menonton di luar pagar besi dengan banyak orang biasa. Tempat parkir Hotel Tianlong sudah penuh dengan mobil dua bahkan jika ada lowongan, itu untuk beberapa selebriti yang datang ke pesta pernikahan. Meski begitu, tempat parkir masih jauh dari cukup. Feng Wanli menemukan sekelompok orang dan untuk sementara mengelilingi beberapa tempat parkir besar dengan beberapa ribu meter persegi. Staf Hotel Tianlong sangat jelas bahwa tidak peduli apa yang akan dilakukan wanita kedua dari keluarga Jiang, mereka harus memperlakukan pernikahan ini dengan baik. Alasannya sangat sederhana, ini adalah perintah yang diberikan oleh Wang Kai sendiri. Tadi malam,
Wang Kai memanggil semua staf hotel ke tempat kejadian, dan memberitahu mereka dengan sangat serius bahwa mereka harus melakukan pekerjaan dengan baik di setiap tautan, bukan untuk mempermalukan Tuan Muda Ye. Jadi staf ini, hampir seperti Su Yuwei, tidak tidur semalaman. Ketika keluarga Su Yuwei tiba di gerbang hotel, banyak kerabat seperti wanita tua Su Zonghai, Su Qiang, dan Su Men ada di sana. Sepupu Yuwei, selamat. Hari ini adalah ucapan selamat besarmu, kamu melahirkan seorang putra yang berharga lebih awal. Tambahkan lebih banyak orang ke keluarga Su kami. Selamat, selamat, pernikahan yang begitu megah, saya kira saya tidak akan pernah melupakannya untuk sisanya dari hidupku. Untungnya, kita semua dari keluarga Su, kalau tidak kita tidak akan bisa masuk. Lihat keluar, orang banyak ada di sini untuk memberkatimu. Hahaha, meskipun kerabat ini mengucapkan kata-kata itu, berkah, wajah mereka namun, dia menunjukkan senyum main-main, hari menunggu, tetapi lebih bahagia. Petik 2. Tampilan pertunjukan yang bagus. Bab laporan kesalahan tiba-tiba, sebuah Rolls-Royce dengan plat nomor Provinsi Tianan datang perlahan dari kejauhan. Mungkinkah nona kedua dari keluarga Jiang ada di sini? Su Zonghai berkata dengan curiga. Aku tidak menyangka itu akan datang begitu cepat. Kalian semua harus memperhatikan citra kalian nanti, dan jangan kehilangan sopan santun di depan nona kedua. Kata wanita tua itu dengan sungguh-sungguh, kamu. Su Zonghai, Su Qiang, dan yang lainnya berkumpul di sekitar wanita tua itu dan berjalan ke arah mereka dengan penuh hormat. 2. Bang. Pintu Rolls-Royce terbuka. Di bawah tatapan hormat dan penuh harap semua orang, itu bukan Jiang Yudi yang turun. Itu Steward Jiang. Begitu dia turun dari mobil, dia melirik semua orang dengan acuh tak acuh, dan dengan tatapan bermartabat itu, dia tidak memikirkan keluarga Su. Orang di mata, tanya curiga. Butler Jiang, di mana wanita kedua? Su Zonghai Hu, kenapa terburu-buru? Bab 602. Butler Jiang mengambil handuk yang diserahkan oleh bawahannya, menyekat tangannya, wajahnya penuh kesombongan, dan berkata sambil tersenyum, orang-orang penting selalu muncul di akhir. Wanita kedua masih berpakaian berdandanlah, dan ketika tiba waktunya untuk pernikahan, kamu akan muncul secara alami. 1. Oh. Semua orang di keluarga Su mengangguk. Butler Jiang melihat melalui kerumunan, dan menemukan bahwa Su Yuwei berdiri jauh di belakang, dan tidak menunjukkan rasa hormat dan selamat datang kepadanya seperti yang lain. Dia sedikit tidak senang segera, menunjuk Su Yuwei dan bertanya, Nona Su, mengapa saya pikir Anda terlihat sedikit tidak senang? Apakah adegan pernikahan yang membuat Anda tidak puas? Saat berbicara, Butler Jiang sendiri juga melihatnya. Melihat sekeliling, dia mengerutkan kening ketika dia melihatnya, dan merasa ada sesuatu yang salah, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa memikirkan apa yang salah mendengar Steward Jiang bertanya pada dirinya sendiri dengan nama, Su Yu. Wei harus dengan sabar mengatakan, selamat datang pramugari Jiang. 11. Saya hanya seorang pelayan keluarga Jiang. Orang yang harus disambut adalah wanita kedua kami. Nona kedua datang nanti, Anda harus melayani saya dengan baik. Butler Jiang membuang handuk putih untuk menyekat tangannya. Seorang kepala pelayan belaka memiliki banyak gaya. Su Yuwei mengabaikan kata-kata pramugari Jiang, keluarga Su sisanya kerabat buru-buru menyapanya dan berkata, di mana Anda? 2. Butler Jiang, Anda juga tamu sambutan kami. Adapun Nona Jiang sendiri, merupakan kehormatan bagi kami bahwa dia bisa datang untuk menghadiri pernikahan. Faktanya, semua orang tahu betul bahwa pernikahan ini diadakan secara khusus untuk menyenangkan Jiang Yudi, dan dia pasti akan ada di sana. Alasan mengapa saya mengatakan ini adalah untuk melayani pelayan Jiang karena takut dia tidak akan menyukai keluarga Su. Hari ini benar-benar pahlawan wanita bukanlah pengantin Su Yu Wei, tapi Jiang Yudi. Laporan kesalahan bab selama dia puas, keluarga Su bisa bernapas lega. Pada saat ini, Butler Jiang tiba-tiba mengangkat tangannya dan melirik arlojinya, tersenyum penuh arti, dan berkata, hitung waktu, seharusnya hampir sampai. Berani bertanya kepada Butler Jiang, siapa yang akan segera datang? Su Qiang. Butler Jiang enggan untuk berdiri di mana dia berdiri. Dia kebetulan mendengar apa yang dia katakan, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Kepala pelayan Jiang menatap langsung ke arah Su Yuwei dan Ye Lingtian, dan mencibir, hehe. Tentu saja, ini untuk pengantin baru, hadiah pertama. Begitu pernyataan ini keluar, langsung menarik perhatian banyak orang, boom.
Tiba-tiba, sebuah bus datang dari kejauhan dan berhenti di pintu hotel. Melihat adegan ini, semua orang menjadi semakin penasaran, tidak tahu apa hadiahnya, tetapi membutuhkan bus untuk mengemasnya. Mungkinkah itu harta langka? Segera, pintu bus terbuka. Deng deng deng. 10 pria berbentuk aneh, buta, tuli, bisu, lumpuh, gila, dan 10 pria parubaya cacat, turun dari mobil satu persatu, dan semua orang yang hadir kaget. Ada orang bodoh yang tidak tahu apakah kepalanya benar-benar buruk atau apakah dia akan gila. Dia bahkan melepas celananya dan buang air kecil di depan semua orang. Kolam noda urin segera muncul di tanah, dan bau malu meresap. 11. Ada banyak wanita muda yang hadir, yang belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, dan mereka menutupi mata mereka satu demi satu, dan pada saat yang sama mengeluarkan erangan melengking, tampak seperti mereka berusia 40-an dan tahun 50-an. Jeritan yang tajam. Untuk sementara waktu, ada kekacauan di arena. Bab 603. Munculnya 10 pria parubaya yang cacat ini hanyalah satu hal lagi. Selanjutnya, 10 bibi parubaya turun dari mobil. Mereka memiliki bahu yang besar dan pinggang yang bulat, tetapi mereka dibuat sangat tebal, dan mereka mengenakan gaun mewah, mengenakan kamisol tembus pandang, memperlihatkan banyak lemak kembung. Bahkan dari jarak jauh, Anda bisa mencium wangi parfum murahan. Dilihat dari pakaiannya, jelas bahwa ini adalah 10 wanita yang tersesat, dan mereka juga dari kelas bawah. Aku sayang, hotel ini terlalu megah, puluhan kali lebih besar dari rumah sekretaris desa kita, kan, istana. Seorang wanita yang menyelipkan jari anggreknya mengangkat jari anggreknya, dengan tatapan sok yang membuat satu tidak tega melihatnya secara langsung. Jika Butler Jiang tidak ada di sana untuk menontonnya, itu akan menjadi awal dari keluarga Su. Sekelompok kerabat laki-laki tidak bisa tidak meludahkannya. Saya telah menerima pelanggan selama 20 tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya saya datang ke tempat kelas atas seperti itu. Wanita lain yang tersandung tampak sangat bahagia. Hei, saya juga ingin berterima kasih kepada wanita kedua dari keluarga Jiang karena telah mengundang kami untuk makan dan minum di sini secara gratis. Perut saya sudah kosong sejak saya datang ke sini. Diikuti oleh laporan kesalahan bab Wen akhirnya seseorang tidak bisa membantu dan muntah, tetapi dia terjebak di antara kerumunan, dan dia tidak tahu siapa itu. Saya benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa wanita gemuk seperti itu bahkan akan memiliki pelanggan yang datang ke pintunya ketika dia pergi untuk menjemput pelanggan. Namun, ketika Stewart Jiang melihat sekelompok wanita gemuk dan orang-orang aneh ini, ada senyum lebar di wajahnya, itulah yang diinginkan Nona Jiang. Semakin menjijikkan semua orang di keluarga Su, semakin puas Butler Jiang dengan kelompok orang ini. Melihat orang-orang ini, wajah Su Yuwei pucat dan dia malu karena terakhir kali kepala pelayan Jiang pergi ke rumah sakit, mengatakan bahwa dia telah menemukan 10 orang cacat dan 10 wanita yang kehilangan kaki mereka untuk menjadi pendampingnya dan pengiring pengantin. Pada saat itu, Su Yuwei berpikir pramugari Jiang mengintimidasi, tetapi dia tidak berharap Jiang Jiazhen membuat formasi yang menjijikkan. Pada saat ini, pramugari Jiang memandang Su Yuwei dan bertanya dengan senyum cemberut, "Nona Su, Jiang kami keluarga secara khusus menemukan pria dan pengiring pengantin terbaik ini, apakah Anda puas?" Meskipun nada Stewart Jiang datar, tetapi yang tersirat, itu penuh dengan provokasi dan penghinaan. Tidak peduli siapa itu, diperkirakan setelah melihat pria dan pengiring pengantin seperti itu, dia akan sangat marah. Hal yang sama berlaku untuk Su Yuwei, tubuhnya yang halus gemetar, giginya menggigit bibirnya dengan sangat kuat hingga dia akan mengeluarkan darah dari bibir bawahnya, marah lagi, seni. Sebuah kesalahan dilaporkan, tetapi dia akhirnya menanggung penghinaan ini, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya. Dan dia tahu bahwa ini baru permulaan. Bagaimana, jika Anda tidak puas dengan kemampuan keluarga Jiang kami dapat segera mengganti sekelompok pria dan pengawal terbaik sampai Anda puas. Apakah Anda ingin berubah? Melihat Wei tidak berbicara, Butler Jiang bertanya dengan sengaja. Tidak perlu, itu saja. Su Yuwei menggelengkan kepalanya. Dia tahu betul bahwa dengan kekuatan keluarga Jiang, mudah untuk membawa lebih banyak wanita cacat dan bandel, dan mungkin ada banyak kandidat yang menunggu untuk bermain. Jadi tidak peduli apa yang dia lakukan, tidak mungkin untuk menghindari nasib dipermalukan. Mendengar bahwa Su Yuwei menerima pria dan pengiring pengantin terbaik seperti ini, semua orang di keluarga Su mulai mengejeknya lagi. Aduh,
Ketika orang biasa melihat orang-orang ini, diperkirakan bahwa aku bahkan tidak bisa makan lagi. Ada apa denganmu, Yu Wei? Kamu benar-benar berjanji untuk membiarkan orang-orang ini menikahimu. Bab 604. Kamu benar-benar mempermalukan keluarga Su kami. Jika ini menyebar, sebagai anggota keluarga Su, bagaimana kita bisa bertemu orang di masa depan, dan kita tidak akan diberikan kepada kita oleh kerabat dan teman sungguh lelucon. Mendengar kata-kata ini, Su Yuwei merasa sangat tidak nyaman, dan dia bahkan menyesali keputusannya. Jelas, dia memilih untuk menanggung penghinaan ini demi keluarga, dan tidak ingin melihat keluarga Jiang melampiaskan kemarahan mereka, seluruh keluarga Su. Pada akhirnya, Su keluarga-keluarga tidak perhatian. Mereka masih terus-menerus mengejek. Mereka ingin mengusirnya dari keluarga Su dan memutuskan semua hubungan dengannya sepenuhnya. Memikirkannya, itu benar-benar mengerikan. Kata-kata ejekan dari kerabat keluarga Su ini benar-benar hati Su Yuwei yang menaruh pisau di hatinya. Setelah mendengarnya, Butler Jiang juga sangat puas. Mampu menjadi pengurus rumah tangga besar keluarga Jiang adalah pengalaman alami. Dia tahu betapa menyakitkannya ditolak oleh keluarga. Selama itu bisa membuat Su Yuwei menderita, Butler Jiang bersedia melakukannya. Karena ketika dia mengambil posisi kepala pelayan besar dari keluarga Jiang, wanita kedua membantunya. Banyak hal baik untuk dikatakan. Sekarang wanita kedua akan mempermalukan Su Yuwei. Butler Jiang secara alami bersedia melakukan pekerjaannya, dan tidak sabar untuk menggunakan semua GH untuk mempermalukan Su Yuwei secara ekstrim. Setelah semua orang di keluarga Su mengatakan cukup, Butler Jiang menunjuk ke Su Yuwei dan berkata dengan keras kepada pria dan pengiring pengantin terbaik, semuanya, satu perhatian, dia adalah pengantin hari ini. Begitu kata-kata ini keluar, mata yang terbaik pria dan pengiring pengantin semuanya dihidupkan fokus pada Su Yuwei. 10 wanita dengan lengan besar dan pinggang bundar yang tersandung, semua memandangnya dengan mata yang sama ketika mereka melihat barang-barang itu, dan menatapnya dengan cermat beberapa kali dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah menonton, mereka mulai berkomentar, "Oh, lihat wajah, sosok, dan gadis ini. Memiliki kulit yang halus, jika itu di bidang kita, itu pasti akan menjadi oiran teratas." Suatu malam, setidaknya 11.000 di akun. Cek tes. Bisa dibilang kurang, dilihat dari penampilannya yang halus, dia mungkin masih bayi. Harganya hanya akan lebih tinggi. Embrio murahan semacam ini, banyak orang menginginkannya. Aku melihat pinggangnya yang kurus dan kakinya yang kurus, hanya takut dia tidak bisa tahan tekanan orang-orang besar. Lihat seberapa kuat kita tidak takut terlempar sepanjang malam. Mendengar kata-kata kotor ini, Su Yuwei sangat marah dan marah hingga pipinya terbakar. 9 kelompok wanita tersesat yang dibawa oleh Butler Jiang ini pada dasarnya telah mengalami segalanya, dan mereka secara alami berani mengatakannya, dan mereka tidak memiliki rasa malu. Meskipun Su Yuwei sangat malu, dia tidak berdaya. Karena dia tahu bahwa apapun yang dia bantah, itu tidak masalah. Namun, saat ini, gadis-gadis yang tersesat itu masih tidak berhenti berbicara dan terus berbicara pada diri mereka sendiri. Oh, aku bilang dia masih seorang gadis, jadi apa yang kamu lakukan terburu-buru? Menerima terlalu banyak pelanggan, kamu masih takut tidak bisakah dia menolak? Dia sangat cantik, tetapi dia harus banyak menderita di malam hari untuk melihatnya seperti gadis yang kuat. Jika dia benar-benar merasakan ini, kurasa dia akan buru-buru untuk menjemput pelanggan di masa depan. Bukan, hei, biarkan aku memberitahumu, wanita seperti ini hanya terlihat sedikit lebih intens. Jika dia benar-benar memiliki pengalaman, dia akan lebih kuat dari kita. Dikatakan bahwa seorang wanita seperti serigala di usia 30-an dan harimau di usia 40-an. Saya melihatnya di usia 20-an, dan dia memiliki kecenderungan untuk menjadi anjing kecil. Bukankah dia akan menikah hari ini? Jika dia masih menjemput tamu setelah dia memiliki suami, mungkinkah pada akhirnya, itu menjadi bas, hahaha. Gunakan. Bab 605. Su Yuwei tersipu ketika dia mendengar bahasa kotor ini meskipun dia tidak pernah memiliki pengalaman seperti itu, dia juga mengerti apa yang dimaksud wanita bandel ini. Dia marah dan terhina mendengar nada komentar ini, tapi itu belum berakhir. Pengusaha tua yang cacat fisik dan dipekerjakan untuk menjadi pria terbaik, di mana mereka melihat keindahan seperti yang diinginkan Su Yuwei. 9 pada akhirnya, sekelompok orang tidak tahan lagi, dan mulai berseru, cek-cek. Jika saya bisa tidur dengan kecantikan kecil ini untuk satu malam,
saya akan rela kehilangan 10 tahun hidup saya. Di desa kami, selalu ada kebiasaan membuat masalah dengan pengantin. Di pesta pernikahan nanti, Anda dapat menemukan kesempatan untuk menyeka minyak. Senang dapat menggosok dua tangan sambil Anda bisa, satu. Lihat pantat besar yang mencuat itu, sepertinya bisa melahirkan. Menantu baik yang melaporkan kesalahan. Lihatlah kakinya yang panjang dan lurus, jika kamu bisa menyentuhnya, aku berjanji untuk tidak mencuci tanganmu selama sebulan. Mendengar kata-kata yang tak tertahankan ini, vulgar dan sembrono hingga ekstrim, Su Yuwei sangat marah sehingga dia hampir menangis, udara di sekitarnya stagnan. Dia menatap dengan dingin pada wanita yang cacat dan hilang, matanya setajam pisau, dan dia berkata dengan tajam, mulutmu sangat kotor, percaya atau tidak. Di mulut Ye Lingtian, suara ketika lidahnya ditarik keluar, ada aura pembunuh yang mengerikan, dan suhu di sekitarnya tampak turun ke titik beku dalam sekejap. Wanita-wanita cacat dan tersandung itu semuanya mengecilkan leher mereka. Ketika Ye Lingtian meliriknya barusan, dia merasakan gelombang dingin dari telapak kakinya ke penutup roh surgawi, seolah membekukan darah mereka bersama dengan jiwa mereka. Itu hanya beberapa lelucon, kamu masih marah. Tidak jauh, Su Qiang berkata yin dan yang dengan marah, Ye Lingtian, kamu adalah pembelot dan tahanan reformasi perburuhan. Jika bukan karena keluarga Jiang, di mana Anda akan menikahi seorang anak? Sepupu Wei, kenali identitas Anda, TMD Anda adalah orang yang berguna. Yang harus Anda lakukan adalah memuaskan keluarga Jiang. Pada saat ini, Su Qiang tampaknya adalah keluarga Jiang. Seorang yang ingin berlutut dan menjilat dengan segala cara yang mungkin. Melihat sikap keluarga Jiang terhadap Su Yuwei, selama Anda mempermalukan Su Yuwei dengan segala cara yang mungkin, Anda bisa mendapatkan bantuan keluarga Jiang. Jika Anda bisa memeluk paha keluarga Jiang, Su Qiang tidak akan menempatkan Su Yuwei di matanya sama sekali. Apalagi Ye Bab 605, menggigil, tidak lagi berani lancang. Lingtian sebagai musuh karena dia tidak layak. Hahaha. Setelah mendengar apa yang dikatakan Su Qiang kepada Ye Lingtian, kepala pelayan Jiang benar-benar tertawa, melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, jangan ingat penjahat. Mengapa repot-repot dengan anak ini? Setelah perjamuan pernikahan, dia tidak akan berguna, hanya menggali lubang dan menguburnya. Nada butler Jiang sangat santai, seolah-olah kehidupan Ye Lingtian, di matanya, seperti master. Sebelumnya, keluarga Jiang menyelidiki latar belakang Ye Lingtian dan menemukan bahwa dia memang pembelot dan penjahat yang kuat. Untuk orang seperti itu tanpa latar belakang apapun, keluarga Jiang dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Bahkan keluarga Su, menghadapi keluarga besar Jiang, bahkan tidak bisa berpikir untuk melawan sama sekali, apalagi Ye Lingtian sendirian. Butler Jiang berpikir dari lubuk hatinya bahwa dia akan menghancurkan Ye Lingtian, sesederhana menghancurkan semut. Kamu semua sangat pandai bercanda Nona Su sekarang. Mari kita ambil hadiah ini. Butler Jiang mengeluarkan setumpuk uang, tetapi membungkusnya dengan kotak karton putih kecil dan menaburkannya di antara pria terbaik dan pengiring pengantin. Sekelompok orang ini segera bergegas, seperti seekor anjing yang melihat makanan setelah kelaparan. Semua orang di keluarga Su tercengang ketika mereka melihat kotak kertas putih kecil. Bukankah seharusnya mereka semua menggunakan amplop merah pada hari yang meriah seperti pernikahan? Putih. Bukankah itu hanya digunakan untuk pemakaman? Di pesta pernikahan, sayang sekali. Butler Jiang memperhatikan ekspresi curiga semua orang, dan dia menjelaskan dengan bangga, ini adalah karya nyonya kami. Karya agung. Sejak Nona Su dan Tuan Muda Ye telah berada di perusahaan yang baik selama 100 tahun, kemudian menggunakan kotak karton putih kecil untuk menaruh uang juga cocok untuk acara itu. Semua orang mengatakan itu benar, hahaha. Ye Lingtian tidak menyangka, dia memberi peringatan, pelayan Jiang ini, yang tidak takut mati, berani mengatakan hal seperti itu. Dengan wajah dingin, dia siap untuk melangkah maju dan memberi pelajaran yang tak terlupakan kepada Butler Jiang. Namun, Su Yuwei meraihnya, menggelengkan kepalanya padanya, dan membujuk dengan suara rendah, Lingtian, jangan impulsif, kita tidak bisa memprovokasi dia, perlakukan dia sebagai akting. 11 Ye Lingtian memiliki janjian untuk sementara waktu, itu masih tidak berhasil. Sebuah kesalahan dilaporkan, tetapi rasa dingin di matanya menjadi semakin intens. Pada saat ini, Butler Jiang melirik Ye Lingtian, dan kemudian ada trik baru. Bawakan padaku. Butler Jiang memberi isyarat kepada bawahan di sampingnya.
Memegang sebuah kotak kayu di tangannya, bawahan ini bergegas ke butler Jiang dan menawarkannya dengan kedua tangan. Butler Jiang tersenyum dan membuka kotak kayu, hanya untuk melihat bahwa dia mengeluarkan bingkai cermin hitam darinya, dan berkata dengan suara dingin, "Terakhir kali saya datang ke sini, saya berkata saya akan memberi Anda hadiah. Biarkan saya memberi Anda bingkai potret ini. Jaga tunangan Anda dengan baik dan itu akan segera berguna. Ketika dia kehilangan nilainya, itu akan menjadi jalan buntu." Semua orang yang hadir tidak meragukan kebenaran kata-kata ini, dan memandang Ye Lingtian seolah-olah mereka sedang melihat mayat. Karena keluarga Jiang memutuskan untuk menyingkirkan Daun setelah pernikahan. Kepada Lingtian, semua orang di keluarga Su merasa bahwa dia pasti tidak akan melihat matahari besok. Khususnya Su Qiang, dia semakin menamparkan tangannya dan memuji Steward Jiang karena memberikan hadiah ini dengan baik. Terakhir kali di rumah sakit, Su Qiang dicubit oleh Ye Lingtian dan hampir mati, jadi dia memiliki kebencian yang mendalam terhadap Ye Lingtian, dan bahkan berharap dia akan mati di depannya saat ini. Oke, ayo pergi ke hotel dan bersiap-siap. Butler Jiang melangkah ke Hotel Tianlong, diikuti oleh yang lain, dan keluarga Su memberinya segala macam sanjungan. Su Yuwei tidak mengambil bingkai foto itu, tetapi Butler Ge memaksakannya ke tangannya. "Lingtian, maafkan aku, karena hubunganku, aku membuatmu dipermalukan juga." Mata Su Yuwei merah, dia hampir menangis, dia sangat sedih. Ye Ling menyentuh kepalanya sebelum pergi ke langit dan mengambil bingkai foto. Terlempar ke tanah dan dihancurkan dengan kaki. Su Yuwei sangat terkejut dan bertanya, "Lingtian, ini yang diberikan oleh pengurus rumah tangga Jiang. Kamu menghancurkannya sekarang, tidakkah dia akan menyusahkan kita?" Ye Lingtian tersenyum ringan, "Apa itu keluarga Jiang? Wei, kamu telah menderita banyak keluhan sebelumnya, tetapi mulai sekarang, aku akan melindungimu." Mendengar ini, Su Yuwei merasakan perasaan hangat di hatinya. Namun, dia masih tidak mengangkat kakinya ke dalam hotel, tetapi hanya berdiri di sana dengan pandangan kosong. Hotel di depan Anda tampaknya menjadi hantu dengan mulut besar terbuka dan akan melahapnya. Dia tidak tahu apa yang menunggunya, jika dia dipermalukan oleh wanita kedua dari keluarga Jiang di depan banyak selebritas di Laut Cina Timur. Su Yuwei tidak yakin apakah dia akan memiliki keberanian untuk menanggungnya. Ye Lingtian memperhatikan bahwa Su Yuwei sangat khawatir, jadi dia dengan ringan. Sambil memegang tangannya dengan lembut, dia berkata dengan lembut, "Yuwei, jangan khawatir, apapun yang terjadi, aku akan menemanimu menghadapinya. Bahkan jika langit runtuh, aku akan membawanya untukmu." Bab 607. Meskipun suara Ye Lingtian tidak terdengar, itu membawa rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada Su Yuwei. Seolah-olah, selama dia berada di sisi Ye Lingtian, tidak peduli kesulitan dan rintangan apapun yang dia temui, dia tidak perlu takut. "Oke, Lingtian, aku percaya padamu." Su Yuwei mengangguk. Pada saat ini, dia membuat keputusan di dalam hatinya, memilih untuk percaya pada Ye Lingtian dan mempertaruhkan semua harapannya pada Ye Lingtian. Bahkan jika tidak ada hasil yang baik pada akhirnya, dia tidak menyesal. Memang, sebagai seorang wanita dari keluarga kelas 3, Yu Wei tidak memiliki kekuatan, dan kecantikan yang begitu menakjubkan akan membawa bencana baginya. Takut ada bahaya. Tapi untuk orang yang dia suka, dia tidak takut dengan penampilan yang lemah, dia memiliki hati yang keras kepala. Segera setelah itu, Ye Lingtian meraih tangannya dan keduanya memasuki hotel bersama. Di hotel, ada pelayan keluarga Jiang di mana-mana. Staf hotel asli semuanya diganti karena pengurus rumah tangga Jiang gelisah. Hanya orang sendiri yang dapat menggunakannya dengan mudah. Karena wanita kedua dari keluarga Jiang ingin membawa Su Yuwei ke dalam keburukan, maka hari ini para pelayan keluarga Jiang ini tidak dapat membuat kesalahan apapun yang mereka lakukan. Tentu saja, wanita kedua juga mengatakan bahwa begitu seseorang tampil baik hari ini, setelah pernikahan, mereka akan menerima hadiah besar darinya. Para pelayan keluarga Jiang tidak mengecewakannya. Sejak dia datang ke hotel, dia sibuk dan hampir tidak punya waktu luang. Hotel ini penuh dengan lentera, tanah telah lama diganti dengan karpet merah bersih, semua jenis balon digantung di dinding sekitarnya, potongan kertas merah dengan kata "Si" menempel di setiap kursi. Semuanya diposting. Pita kesalahan bab beterbangan di mana-mana, bunga ada di mana-mana. Suasana kemeriahan ini tidak berbeda dengan pernikahan biasa, bahkan spesifikasinya jauh lebih tinggi.
Butler Jiang menoleh untuk melihat dan menemukan bahwa Su Yuwei dan Ye Lingtian mengikutinya. Ketika dia memasuki pintu barusan, dia pikir mereka takut ketika dia melihat bahwa mereka berdua tidak mengikuti. Dia tidak khawatir tentang pelarian Su Yuwei dan Ye Lingtian. Dengan cara keluarga Jiang, tidak peduli di mana Su Yuwei dan keduanya berlari, Butler Jiang yakin untuk menemukan mereka berdua kembali, tetapi karena keduanya mengikuti, itu menyelamatkan banyak masalah. Butler Jiang memberi isyarat dan memanggil. Riasan artis berkata, ambil pengantin wanita untuk berdandan. Ingatlah untuk berhati-hati. Ya, saya pasti akan mendandani pengantin wanita. Tolong, Butler Jiang, jangan khawatir. Penata rias segera mengangguk. Su Yuwei sedikit takut dan melirik Ye Lingtian, matanya penuh pertanyaan. Ye Lingtian menggelengkan kepalanya padanya dan tersenyum, menunjukkan bahwa dia tidak perlu takut. Setelah menerima saran Ye Lingtian, Su Yuwei segera merasa jauh lebih nyaman, dan kemudian pergi dengan penata rias. Faktanya, penata rias yang disewa oleh keluarga Jiang juga terkemuka, dan mereka pada dasarnya dikenai biaya per jam. Ada lebih dari 10 penata rias menunggu. Kepala pelayan Jiang memeriksa beberapa pekerjaan lagi dan menemukan kesalahan, jadi dia memuji para pelayan keluarga Jiang secara lisan. Para pelayan ini semua tahu bahwa Steward Jiang sangat dihargai oleh wanita kedua, jadi dia juga sangat kagum padanya, dan bisa mendapatkan pujiannya membuat banyak pelayan bersukacita dari lubuk hati mereka. Butler Jiang tiba-tiba teringat bahwa dia baru saja meminta penata rias untuk mendandani Su Yuwei, tetapi dia lupa bahwa Ye Lingtian masih ada di sana, jadi dia segera memesan. Hah? Di mana pengantin prianya? Bab 608. Butler Jiang mengirim seseorang untuk melihat-lihat dan tidak menemukan jejak Ye Lingtian. Terus cari mereka, dan lihat di dekat hotel. Butler Jiang menginstruksikan lebih dari selusin pelayan. Hehe, anak itu tidak takut lagi, jadi dia kaburkan. Su Qiang, yang berdiri di samping pramugari Jiang, berkata yin dan yang, Butler Jiang, seperti yang Anda tahu, dia adalah pembelot sebelumnya, catatan kriminal, tidak mengherankan untuk melarikan diri sekarang. Tidak apa-apa. Butler Jiang mencibir dan berkata dengan jijik, lagi pula, dia hanya seorang tukang alat, jadi dia baik-baik saja. Tidak apa-apa jika dia tidak dapat menemukannya, jika dia tidak ada saat pernikahan diadakan. Pilih saja satu dari pria terbaik. Omong-omong, yang baru saja buang air kecil sangat bagus. Hahaha. Mendengar ini, semua orang di keluarga Su juga ikut tertawa. Su Qiang buru-buru tersanjung, seperti yang diharapkan dari Butler Jiang. Anda bertanggung jawab atas situasi keseluruhan di sini, itu benar-benar rencana strategi. Butler Jiang berkata sambil tertawa, nona kedua secara khusus memerintahkan untuk menyiapkan 10 pria terbaik, untuk berjaga-jaga, tetapi saya tidak berharap itu berguna. Aula itu tertawa dengan keras, memuji rindu kedua untuk pandangan ke depannya. Di kerumunan, hanya Su Zongda dan Yang Xiulan yang tidak tertawa. Kedua tetua tidak hanya tidak tertawa, tetapi mereka bahkan lebih marah di hati mereka, bagaimanapun juga Su Yuwei adalah putri mereka. Orang tua yang malang di dunia. Dipermalukan, bagaimana orang tua bisa merasa lebih baik, sial, ini masalah besar untuk bertarung dengan mereka. Orang-orang ini terlalu menipu, bagaimana mungkin Yuwei memprovokasi mereka, untuk memperlakukannya seperti itu. Ini, Su Zongda mengepalkan tangannya erat-erat, matanya seperti jika Anda ingin menghirup api, Anda harus pergi dan bertarung dengan Steward Jiang. Yang Xiulan dikejutkan oleh penampilannya. Su tua, jangan impulsif. Siku Anda tidak dapat memutar paha Anda. Yang Xiulan dengan cepat meraihnya dan membujuknya, apakah Anda belum melihatnya? Ini semua bawahan Jiang, Anda sendiri yang bisa, jangan melawan mereka. Apalagi kamu adalah ayah dari pengantin wanita, jika kamu diusir, itu akan lebih memalukan. Bahkan jika kita ingin membuat pernyataan, kita tidak bisa bertarung dengan mereka, apalagi memilih mereka. Ketika ada banyak orang, apakah menurut Anda pengurus rumah tangga memiliki begitu banyak orang di sekitarnya, bagaimana dia bisa mendengarkan alasan kita? Mendengar bujukan Yang Xiulan, Su Zongda perlahan menjadi tenang dan duduk dengan murung di bangku, berpikir untuk kepentingannya sendiri, tidak kompeten dan frustrasi. Semakin Su Zongda memikirkannya, semakin marah dia membanting bangku dengan keras, tetapi bangku itu tidak baik, tetapi tinjunya menjadi merah, disertai dengan rasa sakit yang tajam. Rasa sakit membuatnya sedikit tenang. Dia menghela nafas panjang dan berkata dengan marah, "Hei,
Ini semua salahku. Jika aku bisa melakukan sedikit lebih baik, Xiao Wei tidak akan menghadapi hal semacam ini. Kamu harus berguna, akankah aku masih tinggal bersamamu dalam kehidupan yang tidak berguna? Apa yang dipikirkan kakak laki-laki dan keponakanmu? Aku benar-benar berpikir aku tidak tahu, kata Yang Xiulan dengan nada terusik. Faktanya, Su Zonghai dan Su Qiang telah mengincar Su Yuwei dengan segala cara yang mungkin, hanya karena mereka tidak ingin dia muncul dalam keluarga. Mengambil kesempatan ini sekarang, tentu saja, tidak akan melepaskannya. Hei, itu normal bagi kakak laki-laki tertuaku untuk lebih licik dan lebih mampu dariku. Itu normal. Yue lupa, jika kamu bisa bekerja sama dengan grup pendaratan raja, itu secara alami akan membuat mereka cemburu. Su Zongda sedikit tidak senang, meskipun dia tidak menyetujui tindakan saudaranya, dia tidak berdaya. Dengan kata lain, Anda tidak pernah berdebat, Anda membicarakannya, hal yang sama juga terjadi. Dilahirkan oleh seorang ibu, mengapa kamu begitu tidak berguna? Saya bahkan tidak bisa melindungi putri saya sekarang. Harapan apa yang saya miliki setelah mengikuti Anda? Saat dia berbicara, Yang Xiulan mulai terisak dengan suara rendah. Su Zongda sedikit tidak puas dengan dirinya sendiri pada awalnya, tetapi sekarang dia melihat istrinya menangis di depan matanya, dia semakin membencinya pada saat yang sama. Ye Lingtian, yang tiba-tiba menghilang barusan, muncul di ruang pemantauan Hotel Tianlong. Bab 609. Meskipun pelayan keluarga Jiang telah mengambil alih sebagian besar urusan hotel, hotel ini telah dioperasikan oleh keluarga Wang selama bertahun-tahun, dan tidak mungkin bagi keluarga Jiang untuk masuk ke beberapa tempat rahasia. Terlebih lagi, sekarang pemilik hotel bukan lagi keluarga Wang, tapi Ye Lingtian. Ye Lingtian berdiri dengan tangan di belakang, matanya dalam, menatap selusin layar besar. Dia bisa melihat setiap gerakan di aula perjamuan dengan jelas, dan dengan monitor ini, dia bisa menangkap gerakan semua orang di keluarga Jiang kapan saja. Berdiri di sebelah Ye Lingtian, Wang Kai mengangguk dan menundukkan kepalanya dengan senyum rajin di wajahnya. Tuan Muda Ye, semua yang Anda pesan sudah siap. Tunggu Tianan Jiang mengambil umpannya. Ye Lingtian berkata dengan suara yang dalam. Kebijaksanaan bersinar di matanya. Qi Zudi. Ambil contoh Hou yang setia dan pemberani yang dinikahi oleh keluarga Jiang tertua. Dia adalah eksistensi yang jauh lebih kuat dari keluarga Wang. Di depannya, keluarga Wang bukanlah apa-apa. Dua Yuncheng, yang tidak jauh dari Laut Cina Timur, adalah wilayah kekuasaan Markis Zongyong. Di dalam wilayah itu, Markis Zongyong dapat sepenuhnya menutupi langit dengan satu tangan dan melakukan apapun yang dia inginkan. Meskipun Yuncheng juga terletak di Provinsi Tianan, bahkan Gubernur Tianan tidak dapat mengendalikan urusan Yuncheng. Bukannya saya tidak ingin mengendalikannya, tetapi saya tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikannya. Ada aturan nasional di Daxia bahwa semua wilayah berada di bawah kendali pangeran dengan gelar. Orang bijak bahkan memberi pangeran wilayah kekuasaan untuk mendukung militer dan tentara swasta. Meski tidak banyak jumlahnya, semuanya elit. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Marquis of Zongyong adalah milik Yuncheng. Surga adalah raja di hati semua orang. Namun, sistem ini juga merupakan kelemahan Daxia. Kekuatan kekaisaran tidak cukup terpusat, dan wilayah dibagi dan diatur. Kesalahan, seolah-olah semuanya terkendali. Tuan Muda Ye, keluarga Jiang adalah keluarga kaya yang baru naik daun di Provinsi Tianan. Wanita muda kedua, Jiang Yudi, bukanlah apa-apa, tetapi saudara perempuannya Jiang Yuyan dikatakan menikah dengan Marquis of Zongyong. Marquis of Zongyong adalah sangat kuat sehingga tidak baik untuk duduk di satu sisi. Terprovokasi, Wang Kaiseng takut Ye Lingtian tidak akan tahu latar belakang keluarga Jiang, jadi dia mengingatkannya. Latar belakang keluarga Jiang bukanlah rahasia, selama keluarga Wang berusaha, mudah untuk mengetahuinya. Terlebih lagi, setiap keluarga besar pada dasarnya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang latar belakang masing-masing. Jika tidak, pada titik tertentu, mereka mungkin telah melakukan tabu satu sama lain. Sejak berdirinya negara Great Xia, hierarkinya sangat ketat. Meskipun keluarga Wang adalah orang terkaya di Laut Cina Timur, dengan puluhan miliar orang yang tinggal di Laut Cina Timur, hampir tidak ada yang berani memprovokasi keberadaan, tetapi itu tidak layak disebutkan di depan orang besar yang nyata. Dibandingkan dengan kekuasaan, uang lebih rentan. Bahkan pengusaha kaya pun tidak berani menantang yang berkuasa. Beberapa tahun yang lalu, pemimpin kelompok seni bela diri berada dalam kekacauan, banyak pangeran berkumpul untuk menanggapi,
dan bahkan memiliki perbedaan pendapat, yang diam-diam berkontribusi pada api dan bahkan mempengaruhi stabilitas kekuatan kekaisaran. 9. Namun demikian, praktik perdikan tidak berubah, sebuah tradisi yang telah ada selama ribuan tahun. Tetapi gelar bangsawan baru semakin sedikit. Inilah sebabnya, Ye Lingtian membuat prestasi yang tak tertandingi, tetapi dia tidak pernah dinobatkan sebagai Raja ke-9 dengan nama keluarga yang berbeda. Di atas istana, banyak orang takut padanya, karena takut jasanya tinggi dan dia akan menjadi kaisar. Jiang Yuyan menikah dengan Marquis of Zongyong, mengandalkan tingkat keluarga Guan Jiang ini untuk terbang ke langit di Provinsi Tianan dan menjadi anggota keluarga. Keluarga bisnis seperti keluarga Wang tidak pernah berani menyinggung pangeran meskipun karena hal inilah Wang Kai dengan baik hati mengingatkan Ye Lingtian bahwa dia kaya. Menurut pendapatnya, meskipun Ye Lingtian memiliki latar belakang yang bagus, dia mungkin tidak dapat mengabaikan kekuatan Hou Zongyong. Namun, saat berikutnya, Ye Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan. Bab 610. Tidak masalah. Wang Kai tidak bereaksi, berpikir bahwa dia salah dengar. Ye Lingtian melanjutkan, apa itu pangeran yang setia dan pemberani? Bahkan salah satu dari 8 keluarga kerajaan yang berani menggertak wanita saya sama-sama bersalah. Maaf. Di antara garis, ada dominasi mengerikan yang mendominasi, seolah-olah auman naga biru pasti akan menyapu 4 arah. Ketika Wang Kai mendengar pernyataan Ye Lingtian, seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan gelombang besar pecah di hatinya, dan dia sangat terkejut. Bahkan 8 keluarga kerajaan tidak takut sama sekali. Mungkinkah Ye Lingtian adalah keluarga kerajaan dari ibu kota kekaisaran? Saya khawatir hanya ibu kota kekaisaran dari ibu kota kekaisaran yang dapat mengabaikan 8 keluarga kerajaan, dan dapat menggunakan nada acuh tak acuh saat menyebut 8 keluarga kerajaan. Sementara Wang Kai sangat terkejut, dia juga diam-diam bersukacita. Sekarang, di hadapan seorang markis, dia benar-benar mengatakan tidak apa-apa. Saya memilih faksi yang benar. Jika pertama kali saya melihat Ye Lingtian, saya akan bersikeras untuk melawannya. Saya rasa saya bahkan tidak tahu bagaimana cara mati. Jika orang lain mengatakan ini, Wang Kai tidak akan pernah mempercayainya, dan dia hanya akan berpikir bahwa pihak lain sedang membual. Tapi Ye Lingtian tidak. Beberapa waktu lalu, pangeran muda dari keluarga kerajaan Jinling ingin membeli Love-in cincin berlian kota, dan dia menghubungi Cartier beberapa kali. Tetapi kembali dengan sia-sia. Namun, Presiden Eksekutif Grup Cartier Distrik Daxia memberikan barang langka dan langka itu kepada Ye Lingtian secara gratis, dan dengan sangat hormat, seolah memohon kepada Ye Lingtian untuk menerimanya. Wang Kai berada di tempat kejadian saat itu, dan dia melihat dengan matanya sendiri betapa hormatnya James kepada Ye Lingtian. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa di dalam hati James, identitas Ye Lingtian jauh lebih tinggi daripada pangeran kecil dari keluarga kerajaan Jinling. Jika Ye Lingtian benar-benar anggota keluarga kerajaan, semuanya dijelaskan, dan hanya identitas ini yang dapat menjelaskan sikap Ye Lingtian terhadap 8 keluarga kerajaan. Berpikir seperti ini, Wang Kai mengira dia telah menemukan jawabannya, dan ekspresi wajahnya menjadi semakin hormat. Faktanya, dia tidak tahu bahwa Ye Lingtian bukanlah bangsawan yang lahir dengan kunci emas di tangannya, dan statusnya saat ini didasarkan pada darah dan keringat. Ketika dia pertama kali memasuki teater barat daya, dia hanyalah pion yang naik ke tempatnya sekarang setelah dilahirkan dan mati berulang kali, dan berlumuran darah di medan perang lagi dan lagi. Kerajaan Xia Agung memiliki hierarki yang ketat, dan penghargaannya juga sangat ketat. Orang biasa harus membayar harga jika mereka ingin mendapatkan status yang menonjol. Dibandingkan dengan mereka yang terlahir kuat dan berkuasa, jalan menuju langit bagi orang biasa penuh dengan darah dan keringat, penuh ejekan dan ketidakpedulian. Ye Lingtian menderita luka paling serius, tulang di tubuhnya. Lusinan kepala patah. Para jenderal yang lebih tinggi semua meminta dokter militer untuk menyerah padanya. Melihat penampilannya yang berdarah, dia percaya bahwa dia pasti tidak diselamatkan. Untungnya, rekan seperjuangan Ye Lingtian, yang bergaul dengannya siang dan malam, dengan putus asa memohon padanya, dan berlutut di depan atasan jenderalnya, yang memberinya kesempatan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Namun, dokter militer memperlakukan kuda mati sebagai dokter kuda hidup, dan setelah merawatnya beberapa patah tulang secara sederhana, dia tidak ingin menghabiskan terlalu banyak energi untuknya. Tanpa diduga, vitalitas Ye Lingtian sangat mencengangkan. Dia hanya mengandalkan tekad besinya untuk berjalan kembali dari gerbang neraka.
Setelah tinggal di ranjang rumah sakit selama sebulan, dia pergi ke medan perang lagi, bertarung dengan lebih berani. Bergegaslah di depan, garis. Musuh melihatnya di medan perang, seperti melihat iblis. Berkali-kali dia sendiri telah menakuti divisi musuh untuk bergerak maju. Selain cedera terparah, ada banyak lagi. Dia hampir mati di medan perang, dan hidupnya pada dasarnya tergantung pada seutas benang. Hanya darah yang bisa menciptakan kecemerlangan. Pada akhirnya, dia selamat, mengandalkan akumulasi terus-menerus dari eksploitasi militer, menjadi raja tertinggi termuda di Daxia, dan bahkan mungkin raja ke-9 dengan nama keluarga yang berbeda. 8 keluarga kerajaan dapat melihat kepercayaan pada mata mereka. Tetapi di antara sebagian besar orang di seluruh Gritsia, berapa banyak orang yang bisa memanjat selangkah demi selangkah seperti Yelingtian. Dan perlakukan keluarga Su kita sebagai monyet. Su Zonghai berkata dengan marah. Dua orang-orang ini mengobrol dan berdebat di telinga wanita tua itu, wajahnya menjadi semakin suram, dan kesan Su Yuwei di hatinya adalah pasti buruk pada saat ini. Suara nyanyian bernada tinggi datang dari pintu aula perjamuan, ketua grup Qianshan, Wu Qianshan ada di sini. Perhatian banyak orang di lapangan, semua orang melihat ke arah gerbang. Saya melihat Wu Qianshan, mengenakan setelan tang, mondar-mandir. Meskipun dia sudah tua, pinggang Wu Qianshan masih lurus, dan wajahnya penuh energi. Rudy, berjalan seperti harimau dengan kekuatan perkasa, dia memiliki aura yang tak terlukiskan. Banyak orang bahkan berdiri untuk menyambut Wu Qianshan dan mengepalkan tinju mereka ke arah Wu Qianshan. Cukup mengagumkan. Wu Qianshan tersenyum dan membalas tinjunya, ketika dia bertemu seseorang yang sangat dia kenal, dia bahkan mengobrol sebentar dan bertanya bagaimana kabar orang itu baru-baru ini. Di belakangnya, Wu Bingqing mengenakan gaun malam biru langit, gaun malam ini dirancang untuknya, menonjolkan sosoknya yang tinggi dan anggun sepenuhnya. Meskipun wajah Wu Qianshan penuh dengan senyum, alis cucunya Wu Bingqing masih membeku, seperti buah prem dingin yang mekar ditiup angin. Mereka yang akrab dengannya tahu bahwa Wu Bingqing hampir setiap saat seperti ini. Ekspresi yang sepertinya tidak pernah tersenyum pada siapapun. Dulu ada beberapa pria bodoh yang bertaruh satu sama lain bahwa siapapun yang bisa membuat Wu Bingqing tertawa akan mendapatkan hadiah 5 juta. Untuk 5 juta dolar, orang-orang ini pergi ke Wu Qian. Magang aula seni bela diri gunung, setelah banyak kerja keras, mereka benar-benar membiarkan mereka berhubungan dengan Wu Bingqing. Sangat disayangkan bahwa beberapa orang mencoba segala cara, tetapi Wu Bingqing bahkan tidak bisa tersenyum. Pada akhirnya, dia bahkan dikeluarkan dari aula seni bela diri dan dirawat di rumah sakit selama lebih dari 10 hari. Beberapa orang baik di Laut Cina Timur diam-diam memberi peringkat beberapa wanita terkenal menurut penampilan dan sosok mereka. Wu Bingqing menempati urutan ketiga dalam daftar ini dengan wajahnya yang sangat glamor dan sosoknya yang tinggi dan menarik. Melihat Wu Bingqing, banyak anak muda dan saudara laki-laki berkata, "Cek-cek. Nona Bingqing, dia benar-benar cantik, terutama temperamennya yang dingin dan glamor, yang sangat diinginkan. Jika saya bisa mencium Fangs, saya lebih suka bangkrut. Hei, aku tidak tahu siapa yang akan cukup beruntung untuk menikahinya, wanita seperti itu, bahkan jika dia meninggalkannya di rumah dan hanya melihatnya, dia akan merasa sangat cerah, dan dia tidak bisa duduk diam. Ini sangat memuaskan. Anda tidak boleh memukul idenya. Siapa yang tidak tahu bahwa di seluruh Laut Cina Timur, Tuan Wu tidak hanya seorang miliarder, tetapi juga seorang pemimpin di dunia seni bela diri. Mari kita kenali dulu kekuatannya sendiri lalu bicarakan." Itu benar, Nona Bingqing telah berlatih seni bela diri sejak dia masih kecil. Terakhir kali menantu menyentuhnya, kakinya langsung patah, dan dia masih berbaring di rumah sakit pulih dari cedera. Bab 614. Pada saat itu, kejadian ini mengejutkan seluruh lingkaran gangster Donghai, dan juga membuat Wu Bingqing terkenal. Tak seorang pun, setelah menyebutkan hal ini, beberapa putra dan saudara kaya yang sangat cemas segera memadamkan api keinginan di tubuh mereka. Orang lain berkata, "Itu benar, Wu Bingqing adalah mawar berduri, dan saya melihat tidak ada seorang pun di Laut Cina Timur yang berani mengambilnya. Setelah itu, diperkirakan Anda akan menjadi gadis tua." Seseorang berkata masam, "Jika Anda berani mengatakan hal seperti itu, biasanya mudah dimarahi oleh orang lain." Seperti yang diharapkan, seorang anak laki-laki kaya segera berkata dengan dingin, "Apa yang kamu masam di sini? Kakeknya adalah seorang miliarder, bahkan jika dia menjadi gadis tua, kamu masih harus membesarkannya,
apakah kamu layak? Kamu memiliki kemampuan, katakan lagi. Orang yang mengatakan masam sebelumnya tidak yakin. Karena Wu Bingqing, banyak anak laki-laki dan saudara laki-laki mengobrol dan tidak menyukai satu sama lain, mereka memiliki beberapa perselisihan kecil dan hampir berkelahi. Namun, aula perjamuan itu penuh sesak, dan gerakan berisik ini tidak menarik perhatian banyak orang. Namun, masih ada beberapa komentar yang melayang ke telinga Wu Bingqing. Setelah mendengar ini, dia tetap tanpa ekspresi dengan ekspresi dingin di wajahnya. Dia adalah putra dan putri sungai dan danau, dan dia tidak memandang rendah putra-putra kaya dari keluarga kaya yang mengenakan brokat dan batu giok. Di matanya, orang-orang ini adalah bantal bersulam, dan mereka bahkan tidak bisa tahan pukulannya. Sebagai keindahan es dan salju di Laut Cina Timur, dia adalah pria Wu Bingqing, dan harus memenuhi 3 syarat. Pertama, dia harus menjadi pahlawan yang hebat. Kedua, dia harus bisa menahan amarahnya yang keras kepala. Ketiga, dia harus bisa mengalahkannya. Hanya jika ketiga syarat ini terpenuhi pada saat yang sama, dia bisa dilepaskan. Tapi selama bertahun-tahun, ada sangat sedikit pria yang benar-benar bisa membuatnya tergoda, dan kebanyakan dari mereka bahkan tidak bisa memenuhi syarat ketiga yang menurutnya paling sederhana. Sampai saat ini, penampilan seseorang membuat hatinya tersentuh. Beberapa saat yang lalu, penguasa besar kerajaan Jepang, Miyamoto Yu, datang dengan cara yang kuat. Setelah ia meletakkan beberapa retorika ke dunia seni bela diri, ia mulai pertumpahan darah ruang seni bela diri utama di Laut Cina Timur, membanjiri seluruh dunia seni bela diri, hampir tidak ada musuhnya. Bahkan banyak pembangkit tenaga listrik yang sudah lama berdiri dikalahkan di tangannya. Untuk sementara, aula seni bela diri di seluruh Laut Cina Timur panik, karena takut mereka akan menjadi sasaran pertumpahan darah di bawah Yu Miyamoto. Daxia Sangwu, dalam menghadapi tantangan, dia tidak bisa bersembunyi. Bangun, atau Anda akan diejek oleh banyak orang, seni. Jika Anda menerima tantangan Miyamoto Yu, hampir pasti akan kalah, tidak peduli apa yang Anda lakukan, tidak ada peluang untuk menang, kekuatannya adalah banyak orang menggunakan darah untuk membuktikan teks. Tapi jika Anda ingin menjadi kura-kura, Anda tidak bisa mengelak dan bertarung dengan putus asa, dan Anda tidak bisa mengelak. Dilemanya adalah ketika orang-orang paling putus asa. Seorang pemuda sedang berjuang dalam pertempuran ini. Sebelum dimulai, itu menarik Laut Cina Timur bukan gaya seniman bela diri, tanah. Ketika Kong lahir, dia membuat janji dengan Miyamoto Yu di puncak Gunung Qifeng. Hampir semua mata. Bab 615. Dikatakan bahwa sebelum pertempuran dimulai, Miyamoto Xiong juga mengolok-olok pemuda dengan segala cara yang mungkin, dan bahkan meremehkan seluruh dunia seni bela diri Daxia. Seni bela diri Daxia bahkan tidak layak membawa sepatu untuk negara Jepang. Menghadapi ejekan, pemuda itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Bicara langsung dari pisau. Dalam pertempuran itu, pemuda misterius yang dipersenjatai dengan pedang kekaisaran, Great Summer Dragon Sparrow, membantai keindahan tak tertandingi dari negara Jepang hanya dengan satu tebasan, bersinar terang di Kyushu, dan menakutkan dunia. Secara kebetulan, Wu Bingqing mengetahui bahwa Ye Lingtian adalah keluarga Wu yang legendaris dari Barat Daya, yang merupakan keluarga seni bela diri. Miyamoto dunia, membuatnya sulit untuk melupakannya lagi. Rahasia yang mengejutkan satu persatu, dewa perang yang tak terkalahkan. Saya hanya mengagumi yang kuat di hati saya juga berharap saya bisa menjadi pria yang kuat, dan saya ingin melayani negara di perbatasan Barat Daya di masa lalu. Sangat disayangkan bahwa sebagai cucu Wu Qianshan tidak dapat menyetujui permintaannya untuk pergi ke garis depan, dia hanya dapat menemukan rezeki spiritual. Secara kebetulan, pada saat ini, legenda makhluk tertinggi Barat Daya mulai muncul di Daxia. Pahlawan semacam ini sangat dikagumi oleh Wu Bingqing, mulai sekarang, selama ada berita tentang tertinggi Barat Daya, dia akan segera bertanya. Di lubuk hatinya yang terdalam, dia menganggap Southwest Supreme sebagai objek yang paling dikaguminya dan pengejaran tujuan seumur hidupnya. Tapi seiring berjalannya waktu, dia juga mengembangkan kekaguman yang tak terlukiskan untuk Southwest Supreme yang misterius, yang tidak diketahui siapapun. Bahkan Wu Qianshan tidak pernah menyentuh hati cucunya, dia hanya tahu bahwa dia sangat mengagumi makhluk tertinggi Barat Daya dan menganggapnya sebagai idola seumur hidup. Awalnya, Wu Bingqing berpikir bahwa dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat Tuhan Yang Maha Esa dalam hidupnya, jadi dia bisa membiarkan cinta itu tumbuh di dalam hatinya.
Sangat disayangkan bahwa pertempuran di Gunung Qifeng menghancurkan hatinya. Setelah mengetahui bahwa pemuda yang membunuh Miyamoto Yu adalah yang tertinggi barat daya, suasana hatinya menjadi sangat rumit. Dia bahagia, tetapi juga kalah, dan pada saat yang sama sedikit sedih. Tapi mulai sekarang, dia hanya bisa menyembunyikan cinta itu di dalam hatinya, karena dia tahu bahwa kesenjangan antara identitas kedua orang itu terlalu besar, itu hanyalah jurang. Bahkan jika dia menghabiskan hidupnya, dia tidak dapat mengejar ketinggalan jejak Southwest Supreme. Kemudian ketika dia mengetahui bahwa yang tertinggi barat daya adalah Ye Lingtian, dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa tidur selama beberapa hari, tetapi sayangnya dia tidak berani mengganggunya sendirian. Beberapa orang ditakdirkan untuk dikutuk oleh orang lain. Sekali ditemui, sulit untuk larut lagi, seumur hidup. Di dunia yang salah, Anda harus mengalami rasa sakit karena terobsesi dengan cinta tak berbalas. Dalam pikiran Wu Bingqing, Ye Lingtian seperti naga di atas 9 langit, kuat dan tinggi, tetapi dia hanyalah seorang gadis biasa-biasa saja. Saya takut mereka berdua tidak akan memiliki persimpangan dalam hidup ini. Setiap kali dia berpikir seperti ini, hatinya berdarah. Sayang sekali rasa sakit seperti ini sulit untuk manusiawi dengan orang luar, dan hanya bisa ditanggung dan dicicipi saja. Beberapa hari yang lalu, keluarga Wu menerima undangan dari keluarga Jiang. Ketika Wu Bingqing melihat nama pengantin pria, dia benar-benar terpana, dan hanya ada ruang kosong yang tersisa di benaknya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Southwest Supreme yang bermartabat akan menikahi seorang wanita biasa dari keluarga kelas 3. Perasaan iri dan keengganan menyebar di hatinya, dia membenci pengantin wanita karena tidak menjadi dirinya sendiri. Namun, bagi Su Yuwei, seorang wanita yang belum pernah dia temui sebelumnya, dia tidak memiliki dendam, hanya rasa ingin tahu yang dalam. Jadi hari ini dia datang untuk menghadiri pernikahan, hanya ingin melihat dengan baik, wanita aneh macam apa yang bisa membuat Ye Lingtian terpesona.